Shalom, selamat malam sesamaku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-33. Mari kita baca. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, serta keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh hina hikmat dan didikan. Ayat yang ke-8, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi leher. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapang-lapangan, dan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan keberkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak membeli takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya,
dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Renungan hari ini kita ambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 33 dengan judul Jangan Abaikan Didikan Orang Tua. Dikatakan di ayat ke-8, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pendidikan adalah hal yang penting bagi anak karena keberhasilan anak di masa mendatang. Salah satunya dapat ditentukan dengan seberapa baik pendidikan yang diberikan kepadanya dan juga sebagaimana respon anak terhadap didikan yang diberikan kepadanya. Penulis Amsal menyuruhkan kepada anak-anak agar mendengarkan sungguh-sungguh didikan ayah serta jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Didikan ayah dan ibu menjadi kata-kata bermakna yang dilatar belakangi perjalanan hidup orang tua. Dapat menjadi peringatan bagi anak untuk belajar dari kegagalan. Keberhasilan orang tua dapat menjadi peringatan bagi anak untuk belajar dari kegagalan dan dapat menjadi dorongan atau motivasi bagi anak untuk meraihnya. Kebanggaan orang tua adalah ketika anaknya taat dan tidak membuang kesempatan serta hidup yang terarah pada Tuhan. Keterlibatan orang tua baik ayah maupun ibu dalam mendidik anaknya dalam bahasa Ibrani-nya mempunyai arti lebih dari sekadar hanya patuh atau disiplin. Anak harus berkelakuan serta dengan didikan yang diberikan, bukan hanya mempelajarinya mentah-mentah. Pendidikan dalam rumah merupakan satu hal yang penting untuk menghadapi tantangan yang ada di luar rumah. Untuk itu, orang tua harus menyiapkan waktu untuk mendidik anak-anaknya. Dalam mengajarkan kebenaran atau firman Tuhan, juga bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga anak memiliki kehidupan takut akan Tuhan. Inilah permulaan hikmat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. God bless you.